Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alvin Zahro. Di sini saya selaku mediator yang ditunjuk oleh dari pihak pertama dan pihak kedua. Dan selanjutnya untuk masing-masing pihak untuk mengenalkan diri, dimulai dari pihak pertama. Baik, terima kasih mediator. Kenalkan, nama saya dari Novel Fardian. Saya sebagai pihak pertama. Dan saya Muhammad Ilham Bintang Ramadan sebagai pihak kedua. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan sesuatu ya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan first take dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Hari ini agenda kita yaitu untuk membuat tata tertib mediasi. Di sini saya akan membuat tata tertibnya ya. Untuk yang pertama, para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh moderator. Apakah setuju? Setuju. Baik. Untuk yang kedua, yaitu para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Jadi tidak ada kata kotor ataupun saling menyerang secara fisik ya. Apakah setuju? Setuju. Baik. Untuk yang ketiga, tidak merekam isi pembicaraan. Sepakat? Sepakat. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti atau litigasi. Setuju? Setuju. Dan yang kelima yaitu kaukus. Terakhir. Oke? Ya. Untuk selanjutnya yaitu saya ingin meminta proposal dari pihak pertama dan pihak kedua. Baik. Untuk proposal saya terima kasih. Mungkin untuk mediasi hari ini kita selesaikan dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2020. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait duduk perkara dan pembacaan tentang penawaran dari pihak pertama dan pihak kedua. Sebelum itu saya akan membacakan tata tertib yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Yang tata tertib mediasi. Yang pertama yaitu para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang ketiga, tidak merekam isi pembicaraan. Yang keempat, kerahasiaan. Yang kelima, kaukus. Selanjutnya saya akan membacakan duduk perkara dalam mediasi kali ini. Yang pertama, pada tanggal 9 Juni 2020 telah terjadi transaksi jual beli tanah antara pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai ahli waris, gitu, ya, sebagai pembeli. Pihak pertama mempunyai 3 bidang tanah. Yang pertama yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 765 meter persegi, dan yang kedua yaitu kurang lebih 3.500 meter persegi. Yang ketiga sebidang tanah seluas kurang lebih 2.700 meter persegi dengan total nominal keseluruhan sebesar 2.800 berapa ini ya, 10 juta rupiah. Dan
akan dibayar secara angsur sebanyak 4 kali. Untuk pembayaran pertama sebagai tanda jadi sebesar 30 juta rupiah yang telah dibayarkan pada tanggal 6 bulan Desember 2019 dengan memakai tanda penerimaan tersendiri, yaitu kwitansi. Yang kedua yaitu untuk pembayaran sebagai uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayarkan pada tanggal 8 bulan Juni 2020 dengan memakai tanda penerimaan tersendiri, yaitu kwitansi. Yang ketiga untuk pembayaran sebesar 500 juta rupiah akan dilaksanakan pada tanggal 18 bulan Agustus 2020. Dan untuk pembayaran keempat yang terakhir itu sebesar 1.980 juta rupiah yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 18 bulan November 2020. Akan tetapi di sini telah terjadi wan prestasi atau cedera janji dari pihak kedua, dikarenakan pihak kedua atau ahli waris menolak telah terjadinya wan prestasi, bukan begitu? Benar. Oke, selanjutnya setelah saya bacakan tadi duduk perkara, saya akan membacakan penawaran dari pihak masing-masing. Untuk pihak pertama melakukan penawaran sebagai berikut. Poin pertama, bahwa pihak pertama membuka diri untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan sepanjang perjanjian jual beli ini tidak batal dikarenakan dari pihak kedua meninggal dunia dan ahli waris dari pihak kedua bersedia melanjutkan perjanjian jual beli ini. Poin kedua, pajak-pajak yang berhubungan dengan transaksi jual beli antara lain pajak penjualan dan pajak pembelian menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh pihak kedua. Poin ketiga yaitu apabila pihak kedua dianggap telah melakukan wan prestasi sehingga perjanjian menjadi batal, pihak pertama akan mengembalikan uang pembayaran sebesar 50% dari yang telah diterima oleh pihak pertama sejumlah 830 juta rupiah. Sehingga pihak pertama hanya wajib mengembalikan uang sebesar 415 juta rupiah. Benar pihak pertama melakukan penawaran tersebut? Nah, Untuk pihak kedua melakukan penawaran sebagai berikut. Poin pertama, pihak kedua membuka diri untuk ikut serta menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah. Namun jika pihak pertama saudara meminta untuk pihak kedua membayar biaya kekurangan dari penjualan tanah yang dilakukan oleh pihak kedua, maka pihak kedua tidak menyetujui penawaran tersebut. Poin kedua, dari pihak kedua sebagai ahli waris yang meneruskan perjanjian menginginkan juga adanya musyawarah untuk membuat kesepakatan baru dengan pihak pertama. Poin ketiga yaitu pihak kedua tahu bahwa pihak kedua itu telah melanggar pasal 3 huruf C dan D yang telah tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan juga sudah sampai jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian. Oleh karena itu, pihak pertama diperbolehkan untuk menagihnya. Namun pada saat yang seharusnya pihak kedua untuk melunasi kekurangan pembayaran dalam penjualan tanah tersebut, pihak kedua telah meninggal yang diakibatkan karena wabah COVID-19 pada tanggal 10 Maret 2021. Dikarenakan meninggalnya pihak kedua, maka akan diteruskan ke Muhammad Ilham yang notabene seorang ahli waris sah dari pihak kedua. Namun pihak kedua juga baru diberitahukan bahwa telah terjadi adanya perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua. Selanjutnya silahkan untuk kita melakukan diskusi dari pihak pertama. Silahkan ajukan penawaran kepada pihak kedua. terima kasih mediator. Sesuai yang dibacakan oleh mediator tadi, penawaran saya, apakah saudara Muhammad Ilham bersedia untuk melanjutkan transaksi atau perjanjian jual beli ini? Tidak.
Alasannya karena sebelumnya saya tidak mengetahui adanya perjanjian. Saya baru mengetahui adanya perjanjian karena pihak pertama menghampiri rumah saya. Nah, baik. Selanjutnya, silakan. Dikarenakan saudara Ridwan menolak penawaran saya yang pertama tadi, di sini saya mengajukan penawaran saya yang kedua. Dari jumlah total uang yang telah dibayarkan sebesar 830 juta tadi, saya hanya ingin mengembalikan sebesar 50%, yaitu sebesar 415 juta. Dan pajak penjualan dan pajak pembelian menjadi tanggung jawab dan wajib dibayarkan oleh pihak kedua. Apakah mau menerima penawaran saya? Silakan dijawab untuk pihak kedua. Saya setuju dengan penawaran pihak pertama dan saya bersedia untuk membayar kompensasi kepada pihak pertama dengan jangka waktu tertentu. Baik. Jadi di sini pihak pertama mengajukan penawaran sebagai berikut dan pihak kedua menyetujui untuk mengambil kesepakatan penawaran dari pihak pertama. Namun pihak kedua menginginkan jangka waktu. Bagaimana kalau jangka waktu tersebut kita kasih dalam waktu 1 minggu? Apakah dari pihak pertama dan kedua sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Oke. Jadi di sini telah terjadi keputusan ya, kesepakatan ya, bahwa pihak pertama telah mengajukan penawaran tersebut dan pihak kedua menyetujui kesepakatan tersebut, yaitu jadi pihak kedua bersedia hanya menerima 50% dari 830 juta, yaitu sejumlah 450 juta yang akan dikembalikan dari pihak pertama ke pihak kedua. Dan pihak kedua juga menerima akan membayarkan denda pajak penjualan dan pembelian, bukan begitu? Baik. Dikarenakan untuk pertemuan kali ini sudah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, mungkin untuk akta perdamaian saya akan membuatkannya pada pertemuan berikutnya ya, karena memang waktu sudah cukup malam ya. Untuk pertemuan berikutnya kita adakan di hari Jumat pada tanggal 6 Januari 2022 pukul 12:30 siang untuk membacakan akta perdamaian. Setuju? Setuju. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tertanggal 6 Januari 2020 kita akan melanjutkan diskusi dari hari lalu. Untuk agenda hari ini yaitu pembacaan akta perdamaian. Akta perdamaian. Pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021 dalam upaya penyelesaian sengketa jual beli telah hadir yang untuk menghadap dari saudara Daryl Novel Faridian bertempat tinggal di Jalan Abioso nomor 50 Kutawinangun, Kabupaten Purworejo, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 3471 0826 1061 0002. Dengan ini sebagai salah satu ahli waris almarhumah Siti Komariah selaku penjual, selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua yaitu dari saudara Muhammad Ilham Bintang Ramadan bertempat tinggal di Jalan Pandean nomor 43 Condong Catur, Depok, Sleman, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 24805 1019 860 002. Dengan ini sebagai pembeli yang disebut sebagai pihak kedua. Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri sengketa, kesalahpahaman serta permasalahan hukum yang timbul di antara para pihak dengan tuntas dan sempurna yang dituangkan ke dalam kesepakatan perdamaian ini dengan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan hak-hak maupun kewenangan yang dimiliki oleh para pihak
dalam pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama itu, kesepakatan perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa, kesalahpahaman, dan atau permasalahan hukum antara para pihak dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati para pihak. Pasal yang kedua itu bentuk ketentuan. Yang pertama yaitu para pihak menyadari bahwa perdamaian adalah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul agar jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut, dan para pihak sepakat bahwa perdamaian merupakan win-win solution sehingga tidak ada di antara para pihak yang merasa benar maupun salah atau menang maupun kalah. Yang kedua yaitu pihak kedua sepakat untuk memberikan uang kompensasi kepada pihak pertama secara dan sekaligus dengan jangka waktu 1 minggu dengan cara disepakati oleh para pihak. Yang ketiga yaitu hal-hal yang berkaitan dengan notaris atau PPAT, pengadilan, dan pajak apapun yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini disepakati para pihak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal ketiga, pernyataan dan jaminan. Yang poin pertama, para pihak dengan ini menyatakan bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka di setiap dan seluruh sengketa, kesalahpahaman, dan atau permasalahan hukum yang terjadi di antara pihak dinyatakan selesai. Poin yang kedua, para pihak juga menjamin terhadap sengketa dan proses penyelesaiannya tersebut di atas tidak akan saling melakukan tuntutan hukum baik melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata di kemudian hari. Poin ketiga, para pihak mempersilahkan satu sama lain untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan negeri terkait untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan pengadilan. Pasal yang keempat, perjanjian ini dibuat atas kesepakatan para pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, di mana perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta para pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lainnya di perjanjian ini. Pasal 5, bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila pihak kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari pihak kedua. Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan rangkap. 2. Bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak di kota Yogyakarta pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal kesepakatan perdamaian ini. Untuk itu, silakan untuk masing-masing pihak untuk menandatangani akta perdamaian ini. Dimulai dari pihak pertama, silakan. Selanjutnya silakan diserahkan ke pihak kedua untuk menandatangani. Ya, baik. Silakan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Ya. Dalam sengketa kali ini telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan saya kira untuk dicukupkan apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya selaku mediator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.